Kerap kali manusia sering lupa jika tidak semua waktu akan berjalan dengan baik. Namun kalian juga harus ingat ya, akan selalu ada hal baik di setiap harinya. So, keep your spirits up. Ian Halo teman-teman sepagi, maaf banget ya karena udah lama nggak buat vlog video pendakian. Nah, sekarang kita mau bagiin nih momen atau kisah kami di pendakian ke Gunung Gede Pia Putri lewat basecamp Abah Anwar. Karena kali ini pendakiannya cuma tektok, jadi perlengkapan yang kami bawa tidak begitu banyak, sedikit saja. Ini dia si Arop anak Wakatobi, tapi sayang sekali kali ini dia belum bisa bergabung di pendakian kali ini. Mungkin next kita bisa ajak dia ya. Gimana Bang Arop? Aman? Aman? udah kuat nih. Udah nggak kuat ya? Tapi gimana nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini gimana? Katanya Ultraman ngadu ke lu nih tentang Godzilla yang ada di ini. Lagi sama Rangga. Hari ini kita mau ke Gede, oh si Pia Putri. Pia Putri. Ngapain nih? TikTok apa ngecamp? Ya kita hari ini kita tektok dulu guys. Mau Oke. ngetes fisik adik-adik. Anjay. Kita mau berangkat dari biasa base camp Amal Mulia. Tadinya mau berangkat jam 12 guys. Ini gara-gara abang-abangan gua satu tidur, kalau udah tidur udah kacau. Oke guys, jadi kita lanjut perjalanan. Jangan lupa like, jangan lupa, jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe. Oke. Kita mau berangkat sekarang jam Tunggu lah. ya sekarang jam 2. Jam 2 udah siap-siap mau berangkat. Nah, Siap-siap mau berangkat. Tadinya jam 12 nih gara-gara bang-abangan satu. tidur dulu bentar adalah maut. Tidur bentar. Ya. Nanti kita lanjut perjalanan ya guys. Arab. Ya. Kesempatan kali ini kita berangkat berempat guys. Ada Bang Dedi, admin Cuate Santai, Bang Ian, mantap udah siap. Mantap. Bang Ade, Kita akan berangkat gede. ini yang punya Cibulan nih, ngeri. Pokoknya orang Kuningan masih tahu punya Cibulan. Mantap. Persiapan berapa persen Bang Ade? 80. Bang Ian berapa persen Bang Ian? Ayo, udah. Fisik aman terus. Belum masuk Yan. Hiji deui. Cai dua di bulan. Heeh. Jadi preferensinya di sini. Heeh. Ya. Cus. Tadinya kita mau mulai jalan itu sekitar jam 12. Tapi ya karena kebiasaan ngaret, jadi ini kita akan mulai perjalanan di jam 2 pagi. Kita akan berangkat menggunakan sepeda motor dari Jakarta menuju ke basecamp Abah Anwar di Cianjur, Jawa Barat. Perjalanan menuju ke basecamp Abah Anwar itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam menggunakan sepeda motor. Beberapa kali kita memilih untuk istirahat sebentar, mulai dari isi bensin, beli minuman, ya katanya biar gak ngantuk ya. Dari Jakarta kami memilih perjalanan ke arah Bogor Kota, lalu menuju Ciawi dan langsung menuju ke arah puncak hingga tembus ke Cianjur.
Kita udah nyampe Bogor guys. Lampu hijau, berangkat lagi. Ya, kita udah dekat perbatasan guys. Ini abang-abangan aing pada kedinginan nih. Bang Belcip. Ya, itu adalah salah satu contoh ketidaksiapan dalam perjalanan pendakian. Bang Yan, kumaha? Pokoknya nama tiris. Apa nama tiri soalnya? Tiris pisan euy. Tidak sepisan euy. Ya, Udah cicing dia mah. Ya, jadi sekitar sekitar 15 sampai 20 menit lagi Ya. sampai di base camp. sampai di base camp Gunung Gunung Gede. Gede via Putri. Tunggu ya guys. Nanggung kayaknya deh. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Mainan ke HP yang mau ke HP mana ya? Nah, itu mah. Sampai di base camp Abang Anwar guys. Udah kedinginan. Pengen di bawah. Sekarang jam 4:30. Jam 6. Prepare guys. Mau berangkat. Ada yang mandi jam 6:30. Jadi ini nih suasana pagi di base camp Abah Anwar. Cukup dingin udaranya ya buat kita-kita nih yang biasa panas-panasan kena polusi di Jakarta. Nah, di sini juga di base camp Abah Anwar kalian bisa bungkus makanan atau makan di sini. Itu modelnya prasmanan ya. Nanti kalian tinggal bayar aja tuh. Ada Rangga nih habis makan makin gacor. Nah, kalau Ade ini lagi makan nih. Banyak banget ngambilnya tadi lauknya nih. Sampai ngap nih kayaknya nih dia nih. Ganyem bae itu kerupuk. Nah, habis itu habis makan prepare kita langsung jalan menuju ke pos registrasi. Dari base camp menuju pos registrasi itu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nggak terlalu jauh, tapi ya lumayan lah. Nah, ini nih tempat teman-teman untuk registrasi ulang. Nanti di sini kalian akan ditanyakan mengenai registrasi secara online dari web TNGP yang sudah teman-teman lakuin, dan juga nanti ada sedikit briefing dari teman-teman ranger di sini. Dan saya titip sampahnya sekecil apapun sampah harus dibawa kembali nih mas, sampah pribadi ya. Jadi silakan kembali. Setelah selesai mengurus registrasi, tak lupa kami berdoa semoga selalu diberikan kelancaran dari awal pendakian hingga kembali pulang ke rumah masing-masing. Karena kami juga harus ingat, kami pergi ke gunung ini membawa kendaraan masing-masing. Jadi biasanya setelah selesai pendakian itu
ya badan akan cukup lelah dan juga mata pasti ngantuk banget sih. Jadi semoga selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan sampai pulang ke rumah masing-masing. Kami mulai pendakian dari pos registrasi menuju ke pos 1. Trek masih terbilang aman ya, meskipun sedikit menanjak, tapi pemandangannya cukup bagus dengan perkebunan milik warga di kanan dan kiri jalur pendakian. Kali ini treknya terbilang cukup landai, didominasi tanah dengan sedikit bebatuan. Setelah itu kami memilih untuk beristirahat sebentar di sebuah shelter. Lumayan untuk mengatur nafas juga. Setelah itu kami kembali berjalan menyusuri jalan yang terbilang masih landai. Ya, sekarang sudah mulai tertutup nih dengan kondisi trek yang kanan kirinya sudah pepohonan besar. Seperti di pendakian Gunung Salak, awalnya kami berpikir tidak akan membuat video pendakian karena kami mendaki di hari Minggu, pasti akan sangat ramai ya di Gunung Gede Pia Putri ini. Namun setelah melihat situasi ternyata nggak begitu ramai. Hingga akhirnya ya udah deh bikin video aja. Berlokasi di Bogor, Jawa Barat, Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif loh, dengan ketinggian mencapai 2.958 mdpl. Gunung Gede Pangrango ini terletak di perbatasan Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Sekedar informasi, Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu taman nasional dan kawasan yang dilindungi loh oleh pemerintah Jawa Barat. Gunung Gede Pangrango adalah salah satu gunung yang memiliki status aktif namun masih dalam level normal. Nah, di Gunung Gede Pangrango juga mempunyai salah satu tempat yang sangat cantik yang biasa disebut alun-alun Surya Kencana. Nah, ini salah satu kelebihan jika kita mendaki ke Gunung Gede Pia Putri ya, itu langsung nanti akan ketemu sama alun-alun Surya Kencana. Gunung Gede Pangrango pertama kali meletus pada tahun 1747-1748. Letusan yang menyebabkan dua aliran lava bergerak dari Kawah Lanang. Aliran lava yang mengalir sejauh 2 km ini membentuk jalur sumber air panas yang sekarang bisa dinikmati sebagai objek wisata shelter air panas. Oke, sekarang kita lagi istirahat di pos akhir ojek. Jadi jika kalian yang ingin tidak capek dari base camp ke sini itu masih bisa dilalui oleh motor, dan kalian bisa nyewa ojek supaya tidak capek. Kita istirahat sebentar karena kita belum sampai pos 1, kita gas lagi. Let's go. Kami memilih istirahat sebentar di sebuah shelter atau pos ojek. Jadi buat teman-teman yang mau menghemat waktu pendakian, bisa nih pakai jasa ojek di Gunung Gede. Untuk tarifnya sendiri itu ada di kisaran Rp70.000. Kami belum juga tiba di pos 1. Trek pendakian kali ini masih terbilang aman, dengan trek tanah dengan sedikit bebatuan, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalur pendakian. Trek tanah yang terbilang masih cukup landai tak menyulitkan kaki kami untuk terus melangkah. Dan setelah berjalan sekitar 60 menit, akhirnya kami tiba juga di pos 1. Di pos 1 tidak terlalu ramai ya, ada beberapa pendaki atau rombongan saja yang sedang istirahat. Dan akhirnya kami memilih untuk istirahat sejenak di pos 1. Nah, sekarang kita udah sampai di pos 1. Perjalanan dari base camp ke pos 1 itu kurang lebih makan waktu 1 jam. Itu juga kita banyak istirahat. Terus suasananya di sini tuh tentram, terus lumayan sepi juga karena mungkin masih pagi atau gimana. Dan sekedar informasi, ini dulunya ada tugu ya, karena waktu itu ada gempa jadi roboh. Gitu aja. Wih, Gini. yoi. Gimana trek dari
base camp ke pos 1? Dari base camp pos 1 1,5 jam. Sejam. Sejam Lewat sejam dikit. lagi. Gimana? Treknya gimana? Ya mantap bang. Mantap ya. Masih kuat nggak nih? Udah terus ada Buset, ngerokok terus. Pesan-pesan dong buat Andre. buat Andre, jangan lupa mandi. Abang kan ngerokok ya bang. Betul. Kalau naik gunung biasanya prepare berapa bungkus nih bang? Kalau gue ya, Eh. kalau gue sih 2. 2 bungkus cukup. Iya, buat di jalan 1, buat di atas 1. Cukup. 2. Tinggal setengah. Kalau abang ini 2. 2. Gimana kagak habis? Di trek dibakar terus goblok ya. Tengah dikit. Kami kembali berjalan. Setelah melewati pos 1, trek yang awalnya landai dan hanya sedikit menanjak, sekarang berubah menjadi tanjakan yang cukup panjang dan juga ditambah dengan trek yang berbatu. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dengan trek yang masih sama, yaitu trek tanah basah dan juga pepohonan besar di kanan kiri di jalur pendakian. Kondisi hutan padat seperti ini menjadikan sinar matahari tidak langsung mengenai tubuh kami karena terhalang oleh daun dan pepohonan yang cukup rapat. Dan situasi ini menjadikan tubuh kami yang basah karena keringat cukup merasakan kedinginan jika kami memilih untuk beristirahat terlalu lama. Akhirnya kami pun tiba di pos 2. Dengan kondisi di pos 2 tidak terlalu ramai, hanya beberapa pendaki saja di sini. Oke, sekarang kita ada di pos 2 ya, yaitu Legok Lenca. Perjalanan dari pos 1 sekarang itu pos 2 Legok Lenca itu kurang lebih memakan waktu setengah jam. Dan suasananya sekarang itu kabut ya. Dan kalau ingin lanjut ke Buntut Lutung itu kurang lebih 1 jam lebih. Itu jika bawa keril berat. Tapi karena kita ringan kayak gini mungkin 1 jam atau kurang. Di pos 2 kami hanya istirahat sebentar saja, lalu kami kembali berjalan melanjutkan pendakian. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 60 menit. Kondisi trek yang awalnya banyak landai, sekarang terus menanjak dan lebih sulit karena banyak akar yang menyulitkan pijakan kaki kami. Kami istirahat sebentar di sebuah warung. Ada semangka yang nampaknya segar jika kami konsumsi. Ya, lumayan buat nambah-nambah tenaga ya. Setelah kami rasa cukup untuk beristirahat dan menyantap semangka yang segar tadi, kami pun melanjutkan perjalanan dengan kondisi tubuh yang sudah mulai kelelahan akibat trek pendakian yang terus menanjak. Kami pun terus berjalan, dan terus berjalan. Hingga akhirnya kami memilih untuk beristirahat sebentar di sebuah shelter. Jadi pertengahan pos 2 ke pos 3 itu ada warung bayangan. Ini abang-abangnya. Bang, dagang. Gitu aja. Lanjut lagi karena perjalanan baru setengahnya. Let's go. Jualan apa, Yung? Ada aqua, Indomie gaib, gorengan gaib. Nih, cobain aja nih. Boleh, Bang? Boleh. Enak. Semangka. Betul. Ada jagung? Jagung ada. Kan jagung di sebelah kanan. Nih. Tadi itu hanya guyonan saja ya teman-teman. Hal seperti itu dilakukan untuk menghilangkan rasa capek, bosan, dan juga untuk mencairkan suasana pada saat di trek pendakian. Oh iya teman-teman, jika ingin mendaki ke Gunung Gede Pia Putri,
Saya lebih menyarankan untuk memulai pendakian di waktu pagi hari, sekitar jam 6, 7, atau jam 8. Hal ini dikarenakan trek di Gunung Gede Pia Putri jalurnya cukup menanjak dan kondisi treknya yang cukup sulit ya, karena tanah basah ditambah akar-akar yang licin untuk dilewati. Itu akan menyulitkan kalian. Dan juga nanti kalian memulai pendakian jika di waktu pagi hari pastinya akan tiba lebih awal untuk bisa mendirikan tenda di tempat yang baik ketika ada di Surya Kencana. Bisa. Bawa pulang buat oleh-oleh. Jadi kebukanya itu kalau matang, kalau kebun matang ya Bisa. Ini buah apa nih guys? Tuh. tuh teksturnya itu kayak Setelah menempuh perjalanan sekitar 70 menit, akhirnya kami pun tiba di pos 3. Memang cukup panjang ya treknya dari pos 2 menuju ke pos 3. Sekarang kita ada di pos 3. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan panjang ya. Kurang lebih lah 1 jam. Itu juga kita karena banyak istirahat. Jadi seru tapi jalannya mantap. Di pos 3 ini kami beristirahat beberapa menit. Selain untuk memulihkan tenaga, karena setelah ini perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 itu akan membutuhkan waktu perjalanan yang cukup panjang, sekitar 90 menitan. Memang disinilah trek yang paling panjang untuk dilalui ketika kita mendaki ke Gunung Gede Pia Putri. Dari pos 3, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk menuju ke pos 4, kami harus berjalan sekitar 1 jam 30 menit atau 90 menit ya. Cukup lama karena memang medan yang cukup sulit untuk dilewati dan juga treknya yang cukup panjang ya. Apalagi ditambah kondisi tubuh kami yang sudah merasakan kelelahan dan juga ya ngantuk banget ya karena memang tidak tidur semalam. Ada 3 jalur pendakian di Gunung Gede Pangrango yang menjadi favorit bagi para pendaki. Yang pertama, kalian bisa lewat via Cibodas. Di jalur ini kalian bisa langsung untuk menuju ke puncak Gunung Pangrango. Dan treknya terbilang sangat panjang loh. Lalu yang kedua ada via Gunung Putri. Nah, kalau di jalur ini terbilang cukup ramai karena kalian bisa melewati dan bisa langsung camp di alun-alun Surya Kencana. Dan yang terakhir ada jalur Salabintana. Yang kata orang-orang sih jalur ini jalur yang paling menantang untuk dilalui para pendaki. Setelah berjalan sekitar 60 menit, kami tiba di pos Lawang Saketeng. Di sini kami istirahat sejenak untuk minum, makan snack. Ya, lumayan lah untuk memulihkan tenaga. Setelah itu, kami kembali berjalan untuk menuju ke pos 4, yaitu pos Simpang Maleber. Dari pos Lawang Saketeng menuju ke pos 4 Simpang Maleber, itu akan ditempuh dengan waktu sekitar 30 menitan lah ya. Dengan kondisi trek yang masih sama ya. Kontur tanah basah dan juga pepohonan besar di kanan kiri jalur pendakian. Ketika kita akan mendaki sebuah gunung, memang seharusnya kita melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui informasi, kondisi, tipikal, karakter gunung tersebut. Jadi kita mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan ketika mau mendaki gunung itu. Setelah berjalan sekitar 30 menit, akhirnya kami tiba di pos Simpang Maleber. Di pos ini kami kembali istirahat dan
sekaligus makan siang ya, karena udah waktunya makan siang nih. Setelah selesai makan dan sudah siap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Akhirnya kami pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jas hujan menuju ke pos 5, yaitu pos alun-alun Surya Kencana Timur. Karena kondisinya hujan deras, akhirnya saya tidak merekam perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 5. Perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 5 itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit ya, untuk bisa sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Kami akhirnya tiba di alun-alun Surya Kencana Timur. Kami beberapa kali membuat foto, video untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini. Siapa yang tidak takjub dengan keindahan alun-alun Surya Kencana ini? Ketika hujan saja masih terlihat bagus, apalagi ketika kondisi cuacanya lagi cerah-cerahnya ya, pasti akan lebih bagus lagi pemandangannya. Berjalan dari alun-alun Surya Kencana Timur menuju alun-alun Surya Kencana Barat itu membutuhkan waktu sekitar 60 menit atau 1 jam ya. Cukup panjang memang, karena alun-alun Surya Kencana memang luas. Itu sekitar 50 hektar ya, karena diapit oleh 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Gede di sebelah barat dan Gunung Gemuruh di bagian timur. Dari alun-alun Surya Kencana Barat, kami harus kembali berjalan untuk menuju ke puncak. Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 30 sampai 45 menit dengan kondisi trek full menanjak dan penuh bebatuan. Jadi cukup berat ya untuk dilalui. Setelah bersusah payah melewati trek yang cukup sulit ini, akhirnya kami pun tiba juga di puncak Gunung Gede. Kondisi di puncak masih cukup ramai, banyak orang-orang berfoto, santai mengobrol dan lain-lain. Kami pun memilih untuk istirahat dulu sebelum nanti memilih untuk berfoto-foto di tugu puncak Gunung Gede. Suasana di puncak Gunung Gede kali ini memang kurang bagus. Pemandangannya tidak terlihat jelas karena penuh dengan kabut. Tapi tak apalah. Yang penting kami sudah tiba di puncak Gunung Gede dengan selamat. Setelah puas foto-foto, akhirnya kami kembali turun ke alun-alun Surya Kencana untuk memasak perbekalan yang kami bawa. Karena perut kami sudah cukup lapar. Semakin kesini juga dengan bertambahnya usia dan pengalaman hidup, terkadang yang kita minta bukanlah tentang bahagia di setiap waktu, melainkan hati yang diluaskan agar mampu menerima segala sesuatu dengan baik dan bijak. Terima kasih banyak untuk teman-teman Spagi yang sudah menonton video ini secara utuh dari awal hingga akhir. Mungkin ini saja momen atau kisah perjalanan yang bisa kami bagikan. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan menambah informasi untuk teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Gede Pia Putri. Salam lestari, salam pendaki, Senandung Pagi mengabarkan dari Gunung Gede.